juga. Dia tidurnya siang atau malam? Besar. Tidurnya siang atau malam kan ya. Herman. Jadi awalnya itu Pak bentuk relawan gitu ya. Kalau waktu zaman kita dulu itu udah Pak, tiap bulan itu harus ya langsung jalan situ. Sekali. Oh, sebulan Pak. Bulan sekali gitu. Nah sekarang udah dengan lintas gitu ya. Ada yang jalan itu pakai terpadu aja, pas kami terpadu gitu. Nah itu Jadi aman dengan mereka. aman. Sebenarnya malah. Dan kita tahu itu juga Siap. bangkai itu dari situ. Tahu waktu udah nyuri itu sama Pak Amir dari situ juga. Jadi alhamdulillah kaitan dengan keamanan itu terkendali ya. Hanya ya itu harus evaluasinya itu ngeganggu Pak Aris. Terus yang kedua ini Pak Mano. Jadi ngebantu Pak ini juga awalnya Wito, UKM. Ya punya dari dia gitu. Oh mobil, teh segala itu dari Pak Wito. Jadi lumayan ngebantu lagi situ kemajuan untuk UKM. Nah Pario itu kan kalau di dinas koperasi itu tuh pengadaan itu pasar itu ini gitu kan. Kalau ada selain Pak Ade yang akan undang-undang UKM itu jangan kita sorry itu. Nah coba nanti ikutkan itu. Kasih lain lagi nih. Itu nanti Lain lagi, Pak. Yang ini dulu isu internal kita dulu Pak ya. Ininya lain lagi. Nanti itu pun ada yang eksternal. Itu lain-lain nanti. Ada ini lain. Kita punya grup yang kan. Ini data di data Ya, gimana sih maksudnya Pak? Itu makanya itu tentang lain-lain ada Pak. Ini internal dulu Pak. Jadi ini Pak yang keputusannya Pak ya, eksternalnya adalah pendekatan diri, pendekatan personal agar mengundurkan diri. Targetnya mengundurkan diri Pak ya. menggunakan diri secara halus lah gitu. Jangan disuruh aktif, jangan disuruh belanja. Udah, jawabannya udah cekat klise lah itu terus. Nah, yang ini bilang isi aja, saya juga gak kenal gitu kan. Nah, kemudian yang ini yang ketiga, kalau ini kan soalnya masalah belanjanya gaya Pak ya. Iya. Nah, kalau ini Pak, karena sering ke masjid ketemu, ya Bang Narno, ya saya, Pak Haris gitu kan. Iurannya. Ya, ini lah diomongin aja lah ya. Ya, diomongin supaya dia aktif aja. Jadi tidak ada SK pemberhentian ya. Nah, sekretaris saja mau daftar mau belanja apa ditulis. Tersenterin. Iya. Jadi jemput bola Pak, emang ada jemput bola. Iya memang harus gitu Pak. Bulan depan mau apa belanjanya nih? Ya gitu, benar. Bulan ini ya bulan. Reso pakainya apa? Kebunnya Oh iya, pakainya apa? data kebutuhan. Ya. Sikat gigi pakainya apa? Ortonnya pakainya apa? Makanya Pak sebenarnya gitu kalau kita konsekuen itu tidak mesti harus barang apa itu ini dengan keperluan air dan apa itu beras cukup ini Pak. Misalkan tiap kakak itu konsekuensi Pak ya, terus layanan kita nggak mau cepat gitu. Hanya dengan kebutuhan beras dengan air itu kan. Ada semua kayak Ya kayak saya aja. di Villa Bogor karena waktu itu ada juga yang salah-salah koperasi. Saya tanya dia apa untuk saya cuma jualan air Pak, jualan air sama beras, cuman semua anggotanya Konsekuen itu. kebutuhan itu dari situ kan? Iya, ambilnya dari situ. Dari itu dia sebulan omsetnya Saya aja. 20-30 juta udah. Saya butuh air biasa sebulan 30 galon Pak. Iya banyak Pak. Orang buat bagi tugas gitu. Buat mandi. Makanya pesan tiap pesan 5 galon satu. Memang saya sih Kalau itu begitulah Pak. Nggak mikir kok butuh ini. Asal konsekuen aja anggota itu. Hanya dengan air dengan ini ya Pak. kan anggotanya Nah, itu aja sih. udah maju. Tapi kita mau lah pakai prinsip kebebasan itu. Nah, koperasi itu. Ini langsung saya kirim Pak di WA grup Pak ya. Hasil atau action plan yang sudah kita sepakati Pak ya. Iya. Baik, kita lanjut Pak. Pak Herman bagian saya. Ya. Mudah-mudahan Pak ya ada hasilnya segera Pak supaya nanti dihitung berapa uangnya dia kembalikan nanti dibikinin Pak bikinin Pak ya permohonannya. Nah kita tenang lah kalau gitu. Nah gantung lagi. Dari awalnya udah nggak mau masuk ya. Bantu aja Mudah-mudahan. ke saya. Bukan hanya dari itu atau sesuatu. Nah Ada sekarang yang lain. sekarang eksternal Pak. Tadi yang isinya gitu aja Pak tadi yang masalah. Yang eksternal apa sih yang kita mau bahas? Nah ini nih Pak. Jadi ternyata
ternyata Pak ada kewajiban menyatakan self declare atau pernyataan mandiri tentang self declare. Apa itu self declare? Surat pernyataan self declare. Apa ini dibacanya? Koperasi kami tetap sebagai usaha simpan pinjam bersifat tertutup dari untuk dan oleh anggota. Dan sampai memenuhi semua ketentuan undang-undang P2SK. Nah, inilah yang kita koperasi simpan pinjam ya. Jadi tidak menjadi tidak melayani kepada masyarakat luas dan terbuka, ya, atau open loop, kita close loop pilihnya. Nah ini harus dinyatakan Pak dalam format ini nih di Kemenko PUKM Go ID Self Declare. Nah ini saya menyatakan ini di koperasi. Karena kalau terbuka kan berarti itu harus ke OJS. OJK apa OJS? OJK. Ini isu eksternal Pak. Dan ini kemarin ada lagi ini yang webinarnya lagi bisa ketinggalan. Tapi saya pikir saya udah mengisi ini kok. Karena kenapa di ada webinar itu saya masih ada yang nggak ngisi Pak. Terutama sifat pinjam yang besar. Karena dia emang merekrut masyarakat. Dia nggak mau harus lapor lagi ke OJK. Karena tetap Pak. Kan kalau OJK kan masih perusahaan-perusahaan aja kan. Apalagi perusahaan IPO kan. Oh itu pasti harus ada OJK-nya. Nah koperasi sekarang begitu Pak. Tidak hanya urusannya dengan dinas koperasi harus ada OJK juga. Karena dianggap uangnya itu buat masyarakat umum bukan hanya anggota. Nah, itu terutama kalau itu menjadi usaha utama lagi. Pak, itu kan OJK itu hanya untuk mengawasi itu kan koperasi yang ini bidang simpan pinjam. Iya. Ya kan? Iya, tapi kalau dia terbuka, tapi kalau tertutup ada yang simpan pinjam nggak masalah karena akan tertutup. Kalau bank kan. Yang bisa kemarin itu. Nah, itu banknya termasuk terbuka atau harusnya? Iya. Bank itu kan Di mana? kedoknya koperasi Pak. Hah? Bank kan kedoknya koperasi. Kalau dicek kalau di ini itu minta izin apa? Nggak ada itu dia. Ini yang tadi yang saya koperasi Pak. apa ya yang ini Bahaya kalau ini. Udah di yang clear udah clear. Pernah kontak Menurut saya udah clear ya. Karena saya udah Gini kan. tapi nggak tahu kalau nanti di data Kabupaten Bogor mana nih koperasi itu kelas kalau muncul lagi, nah ini saya ambil ini doang sih apa pernyataannya aja nih. Ini bukan punya kita, saya ambil lagi di kirim kali di Google. kirim Kirim apa? maksudnya ini berarti kan ini udah bapak udah Ngekirim. nge-enter. Ya. Habis nge-enter bapak nge-print out juga. Iya. Udah. Udah kasih. Udah tanda tangan guys. Kata saya di tempat apa tuh waktu itu mapnya? Udah nyampe loh Pak. Map yang saya declare. Lupa ya. Ya udah. Ada sih fotokopiannya kali. Pak, coba cek di itu Pak. Apa? Format surat asik. Saya bikin dua sih. Di sini. Kali ada. Sudah saya titipin ke Pak Tatang. Saya declare dulu. Ya nanti cek lagi lah kalau punya. Nah kemudian isu eksternal lanjutan lah pajak Pak. Ya pajak. Ya. Nah ini kita udah lakukan ini buktinya nih Pak ya. Ini bayar pajaknya nih bulan pajak bulan Mei, bulan Juni, bulan Januari. Ini bulan Mei lagi Pak. Ini salah saya sekali jemputin. Harusnya salah satu bukan Mei tapi Maret kalau ya. Salah inputnya nanti minta diperbaiki aja. Ini kita udah bayar pajak Pak. Jadi isu eksternal ini sudah aman lah menurut saya. Nah yang ketiga isu masalah digital koperasi. Digital Pak, digitalisasi koperasi ternyata sekarang lagi semua koperasi lagi disuruh digitalisasi. Tidak lagi banyak catatan kertas gitu ya. Nanti mungkin juga ngauditnya aja udah bukan ngaudit kan langsung ngisiin apa online assessment, self assessment istilahnya. Jadi kita udah bermain sama digital Pak. Tapi Nah, kalau gimana untuk backup boleh-boleh aja. Oh ya kalau backup sih boleh aja. Tapi sekarang urusannya adalah ditanyakan, Bapak untuk memberitahu anggota berapa sih mana anggota dengan cara apa? Lihat buku. Oh dengan zaman lagi. Anggota harus bisa buka di HP-nya ini aplikasinya. Aplikasi. Sekarang begitu Pak. Iya aplikasi. Kalau masih jadul Pak, ya ketinggalan Pak. Makanya di sini sekarang di contoh-contoh nih Pak ya. Di mana? Di tempat saya Pak. Bikin aja aplikasi yang ingat utang tuh. Nih contohnya koperasi band mana ya? Utangnya tinggal berapa, belanjaan berapa, semua terdata. Oh lupa di HP satu lagi Pak. Di HP saya yang kecemplung. Sebelum. Tapi di aplikasi ada Pak.
Di aplikasi dia sudah punya namanya aplikasinya Ben Makmur ya, masalah Ben Makmur. Ben Makmur itu aplikasi Ben Makmur. Ada. Ini surat pernyataan mandiri. Nah, ada ya? Nah, kalau udah ada, nggak tolong kopi lagi deh, kasih lagi. Karena udah pernah dikasih ke Pak Tatang. Lupa kali ya. Nggak tahu, masa lagi lupa. Udah ini belum, udah merasa menerima belum? Saya udah ini sih, koperasi memang. Ya artinya apa ya? Dia selalu ada aplikasi Pak. Kalau nggak aplikasi website lah gitu. Jadi bisa lihat. Nah, kenapa kita perlu digital Pak? Ya. Jadi koperasi digital itu koperasi yang pakai sistem sekarang digital, bukan lagi konvensional. Ini menjadi penting mengingat perkembangan teknologi dan internet yang lebih besar. Ya. Jadi waktu kita jadul, orang-orang jadul ini kayak orang-orang tua yang gaptek, paksa supaya tidak gaptek. Ya minimal HP itu tahu fungsinya. Kemudian mengapa digitalisasi penting? Ya karena dalam bidang koperasi penting untuk memahami apa yang bisa didapat dari transformasi ini. Apalagi dia meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kecepatan pelayanan, dan meminimalisir kesalahan manusia. Jadi kalau Pak sekarang bendaharanya agak puyeng juga nih, ini cocokin simpanan pokok. Simpanan pokok mah gampang lah, simpanan wajibnya nih puyeng. Ya karena memang manual. Dapat kalau manual salah titik, salah koma, udah susah deh. Terus meningkat daya saing dengan institusi finansialnya. Yang mudah, yang nilai adalah transparansi dan pelaporan. Jadi kalau anggota nanya, Pak simpanan saya berapa? Sebenarnya udah nggak nanya lagi, nggak tanya. Sebenarnya udah berapa ya? Buka ada aplikasi ini. Oh baru segini. Utang gue udah berapa ya? Dia tahu. Transparan. Jadi kalau dia habis nyetor, buru-buru diikutin sama bendara, cek aja kan. Tadi gue nyetor 100, benar nggak? Oh iya udah benar nambah, sama sekali nyetor betul. Transparan jadinya. Kalau sekarang kan dicatat dulu sama Bu dia catat dulu, nah, baru dilaporin ke Pak Haris. Ke Pak Haris, apa mau datangnya? Oh ntar dulu nggak sempat, saya mau ada acara dulu. Lama itu proses itu lama, padahal udah bayar. Kecatatnya mungkin sebulan kemudian baru kecatat. Makanya laporan keuangannya harusnya sebulan sekali bisa. Nggak bisa kita, nggak bisa sebulan sekali. Susah saya. Kalaupun bisa, nggak akan update. Karena datanya pun nggak cepat. Tapi kalau dengan digital, insya Allah cepat. Cuman persoalannya, itu kan apa namanya? Ya itulah kayak digital kan kok. Masalahnya adalah ini. Kurangnya literasi digital ya, dia gaptek lah gitu kan. Anggota kan betulan rata-rata. Kita udah pakai aplikasi tetap aja bahasa perlu di bukunya. Minta kartu. Tetap minta kartu. Nah, kartu Dulu itu zaman kolonial. akhirnya misalnya Dulu penjajahan. terserah kan belum salin. Ya artinya apa? Ya itulah tantangan kita. Kenapa? Apakah kita belum terbiasa dengan digital? Apa kita singkirkan? Jadi kita layani juga tetap. Karena kalau nanti layani, pusing juga kita ntar makin numpuk. Kenapa? Digital kita juga belum siap. Nah di sini lagi ada biaya nih. Kasih kartu juga. Ya, aplikasi nggak boleh juga. Bener nih, kecuali kalau ada pinter bikin gratis Mario, saya bikin ini aplikasi. Ntar gue minta diskon deh. Saya minta gratis nih Pak di koperasi saya Pak. Dia mau ngajarin, itu kan anaknya lagi ke Bangladesh. Dia bilang masih sibuk ya, masih Pak. Gitu kan. Jadi saya tuh. Soalnya bisa bikin dari sana. Dia sibuk Pak, betul. Jadi dia nggak seperti saya, coba bilang masih sibuk ya, iya Pak saya masih sibuk. Tapi dia janji sih katanya mau ngajarin saya. Ya. Jadi aplikasi itu hanya berbayar 400.000 Pak. Setahun. Oh setahun. Murah lah kalau setahun. Jadinya murah. Dia udah bikinin. Tinggal lambangnya diganti lambang pasar Pak. Iya. Simpanan pokok wajib punya dia. Iya sama. Maksudnya inputannya sama. Tinggal kita punya server, simpanan servernya beda. Misalnya basis banget ya. Cuma masalahnya Cuma paling yang kalau koperasi lain kan simpanan wajibnya itu flat 25. Kalau ini kan ada 25 sampai ya
Betul. Ya. Bang. Iya. Oke baik. Ya, nah kalau itu inputnya nanti biar bendahara. Kalau bapak kan rekap aja orang sama semua kan. Iya. Rekap. Nah terus kekhawatiran terkait keamanan data. Ya ini juga khawatir juga pak. Takutnya data kita dihack, Ya. ya kan? Ada jago. Wah simpanan wajibnya digedein aja sama dia kan. Padahal simpanan itu harus juta, itu saya 2 juta. Nomor kita. Harus ada pihak Tambahan bisa 100 juta, 100 juta. Aduh, repot. Nah ini salah satu keamanan data. Tapi ya karena kita masih kecil, apa yang mau dicolong sih? Dicolong habis semua udah. Ya. Tapi ya ini kekhawatiran juga. Makanya ya tetap akan ada biaya buat security-nya kan. Ya ini keuntungannya akses bisa lebih luas. Artinya Kalau di kami itu di koperasi kampus, jadi yang akses web itu hanya pengurus. Kalau yang ini hanya pakai aplikasi. iya, itu salah satu security-nya Pak. Pengelolaannya. Jadi kalau anggota nggak bisa ngedit, Iya. dia hanya monitor aja, ya, hanya melihat saja, tidak bisa ngedit. Tapi kan kalau hack bisa hacker, Iya. nggak peduli password kayak apa juga bisa masuk. Nah ini jadi apa keuntungannya akses yang lebih luas. Artinya nggak harus nanya ke Pak Haris dulu, nggak perlu dia mau di mana tempat tinggal juga asal HP-nya ada aplikasinya, bebas akses bisa. Saya punya nomor Layanan dia mau Pak Haris belum lagi saya simpanan wajib, saya udah simpanan wajib udah, gak usah nanya lagi. Saya udah, oh ternyata bulan ini saya belum bayar, rasanya bayar pakai ini transfer, terus lebih cepat dan aman, data dan sistemnya lebih baik. Nah ini udah pasti lah ya, kita alami lah yang pernah terjadi kantor. Nah pertanyaannya ini yang lain-lain nih Pak sekarang Pak. Ini masa depan operasi ini gimana nih? Minta tanya ini masa depannya nih, bukan sekarang. Kalau sekarang udah jelas, ya sekarang lagi ada. Besok ada nggak operasi nih masa depan nih? Besok ada nggak dia nih? Sekarang masa kepengurusan sampai 2027. Sampai kapan nih operasi Wasserba masih ada, masih hidup lah masalahnya. Apa berakhirnya kepengurusan 2027? Game. Dah, habis. Sampai pengurusan kita 2007 selesai, RAT bubar operasi. Karena nggak ada yang jadi pengurus lagi. Nggak ada yang jadi pengurus. Ya. Atau ya pengurusnya sih ada. Ya ini dia lagi. Sampai mati aja deh gitu kan. Jadi kalau yang tua-tua nih, para pendiri, para founder di kita nih yang ini, ya sampai takdir lah. Perlu ini Pak, perlu pengkaderan seperti DKM. Saya udah ada kaderannya. Iya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan ini buat kita dulu nih pengurus nih. Nah yang cek apa sampai selama-lamanya? Kita mau pilih jawabannya mana? Kalau ini ibaratnya persoalan multi choice, kita mau pilih yang mana nih? Yang A. Sampai berakhir kita RAT plus pembubaran. Udah matilah operasi. Bagi-bagi hasil, bagi-bagi simpoknya semuanya. Udah tutup ya. Karena apa? Nggak ada jadi pengurus. Mau dia jadi pengurus. Ya tapi siapa? Ya bapak aja lagi. Gitu kan. Misalnya dia lagi kita lagi. Akhirnya ya sampai tunggu kita mati aja kalau gitu. Pas udah mati udah nggak ada jadi pengurus lagi. Saya udah mati, kamu udah nggak ada, Pak Haris udah nggak ada, udah mati. Tapi ya pengurus bubarin aja orang pengurus udah mati. Mau sampai situ? Atau mau sampai selama-lamanya ya operasi itu? Ya pertanyaan ini pasti jawabannya C, pengennya kan C, pengennya yang niatnya. Tapi apakah tindakan kita C? Niatnya emang pengen C, tapi amalnya kita nggak C. Oke lah, sekarang jawabannya kita mau selama-lamanya. Terus kalau selama-lamanya ada pertanyaan lagi nih. Ya. Kalau selama-lamanya harus ada ngurus. Siapa yang ngurus? Ya kalau koperasi kena ngurus, buat apa jadi dialog? Yang ngurus yang udah ya pensiunan aja deh, yang banyak waktu, gitu kan? Ntar yang sudah pensiunan aja dah, carinya yang udah pensiunan. Pak Dodo pensiunan, Koin. Pak Tata pensiunan deh, Pak Tata Pak Dodo yang ngurus. Pensiunnya jadi pengurus malah stroke. Akhirnya Pak, yang juga, kamu maunya yang sudah pensiunan. Udah, jangan pensiunan deh, cari yang nganggur deh, yang gak sibuk, ada yang pengangguran. Ada nggak yang gak sibuk atau pengangguran? Anggota operasi tapi nganggur. Sama kerjaan cuma sambilan, saya bisa kerja dulu, saya jadi pengurus saja. Habis Pak uang kita nggak dipakai, karena nganggur nggak punya penghasilan. Habis tar uangnya buat dipakai semua. Nah yang C, kita pengen yang lulus yang kompeten,
dan bersedia. Ada yang kompeten, jadi mengerti Excel, mengerti Word, mengerti ya urusan koperasi dia ngerti, dan dia juga bersedia. Ya kalau dia ngerti, tapi saya nggak mau ya. Saya ngerti kok Excel, buat saya tahu koperasi, tapi saya nggak mau ya. Buat apa? Karena nggak mau jadi pengurus. Ada yang bersedia, saya bersedia, tapi laporan bikin ya saya nggak bisa. Saya bersedia, tapi sudah laporan pakai Word, ya saya nggak bisa. Saya bersedia, tapi tolong ngurus toko, ya saya nggak bisa. Ya cuma juga, dia bersedia, tapi nggak kompeten. Ya buat apa? Kayak apa sih Pak? Yang kompeten dan yang bersedia. Ini jawabannya C ya. Jawabannya yang C. Ada pertanyaan lagi. Kalau memang pengurusnya yang C, terus bagaimana mempersiapkan pengurus masa depan yang bersedia? Pertanyaannya nih, ya tadi kan jawabannya ini. Yang ini jawabannya ini selama-lamanya. Kalau selama-lamanya berarti harus ada pengurus terus. Pengurusnya yang mana? Pengurusnya kompeten dan siap dia. Terus menciptakan, mempersiapkan pengurus yang kompeten dan bersedia gimana? Ya terserah Tuhan dia aja nanti. Contohnya ada kali superhero itu datang itu sama Tuhan. Apa? Yaudah menanti aja deh Mario. Apa itu jawabannya? Apa jawabannya B? Ya terserah pengurus sekarang ini atau terserah ketua aja deh mau tunjuk yang mana kira-kira. Jadi hanya yang bertanggung jawab hanya satu orang, ketua aja masa buat mempersiapkan pengurus yang kompeten ini yang akan datang. Ya harusnya apa jawabannya? Ya tanggung jawab bersama lah untuk merekrut anggota yang muda-muda tentunya. Artinya muda nih yang semangatnya muda, ya umurnya juga muda dari kita, yang nggak gaptek, ya kompeten. Usia yang muda itu kita anggap mulai dari pindah KTP lah ya, 17 tahun ke atas. Terus ya tidak hanya umurnya yang muda, ya kita didik, kita kader. Kaderan. Kalau permasalahan ini dicantumkan di dalam anggaran dasar rumah tangga Bisa kalau nggak ada kan? Sudah ada Pak. nggak ada. Kalau Cukup Bapak dia tidak. siapa pengurus? Pengurus syarat-syaratnya kompeten, sudah mengikuti pelatihan. Ada itu kalau baca. Di ART ya. Berarti di situ Nah, kan harus sudah bersertifikat, ya. Makanya pengurus kalau ada dinas apa, kalau dinas itu pelatihan ikut, apa aja pelatihan ikut, ya, ada sertifikatnya. Makanya Pak Aris kayak kemarin ada nggak sertifikatnya? Minta kalau ada. Saya selalu minta, tolong sertifikat pelatihan saya mana? Ada di print. Saya baca. Itu sebagai bukti itu kompeten kita. RAPB. Pak Solid punya, Pak Tetang punya. Apapun pelatihannya Pak, terkait koperasi, kalau bisa punya sertifikat. Jadi artinya jawaban yang C ini, ya, yang kompeten yang sudah, ya ini yang kita didik, kita kader. Selanjutnya apa lagi? Kapan ini? Kapan ini? Merekrut anggota-anggota yang muda-muda ini kapan? Ya dimulai dicocokkan oleh pengurus saat ini lah, mulai sekarang. Jangan tar deh. Ya mulai sekarang nih kita komitmen, kita akan mulai mengkaji para calon-calon pemimpin masa depan koperasi. Pak kalau lembaga itu warganya sih tidak sampai 13. Mana Pak? Anggota juga enggak ya? Nah, anggota dia turun Awalnya kalau disulati ini lupa. ya. Ini selalu pelapor kenapa nih? Supaya diperhatiin. Diperhatiin. Saya hanya 2 periode. Jadi nanti periode berikutnya saya nggak boleh lagi jadi pengurus. Ubah. Artinya saya paling jadi anggota. Jadi pengurus nggak boleh. Atau kalau jadi pengawas masih boleh nggak? Ada juga ya. Artinya pengurus berarti apa plus pengawas. Kalaupun nggak bisa, ya udah saya jadi anggota. Atau saya jadi pengelola aja gitu, pengelola toko. Jadi manajer, saya ngelamar jadi manajer tadi. 2 Pak, Ya, jadi artinya- pengawas Pak. Iya, artinya kan 2 lah. Berarti pengawas nggak boleh, pengurus nggak boleh. Nggak maksudnya Bapak peluangnya antara manajer dan pengawas. Ya artinya Kalau pengawas kan pengurus tidak boleh jadi pengurus ya. Aturan dulu
Di mana ya? Di ART. Jadi nanti akan membedakan ini Pak Solid, ada pasal pengurus, ada pasal pengawas. Iya. Nanti kita lihat di pasal mana ya, di pasal pengurus atau pengawas. Bisa jadi mungkin pengurus hanya boleh 2 periode, pengawas hanya 2 periode. Tapi kalau pengurus sudah 2 periode enggak, terus dia jadi pengawas, boleh enggak? Kan dia enggak pernah jadi pengawas misalnya gitu kan. Ini aja itu. Mungkin ya, kan, Pak, iya. punten, itu aturan itu ada di anggaran dasar. Ada. Di anggaran dasar. Ada. Di ART. Ada, iya, Pengusaha di ART ada. Kepercayaan. Nah, sekarang persoalannya adalah sekarang ini Pak yang ini Pengecualian dari anggaran dasar. harus dimulai dicontohkan oleh pengurus saat ini. Nah, ini kita nih, ya tanggung jawab ini di kita. Memang pasti di anggota ya. Bersama ini berarti buat kita hanya anggota. Tapi kan lokomotifnya kita. Kita dulu kasih contoh. Kasih contoh untuk apa? Merekrut anggota muda. Baru merekrut Pak. Setelah udah merekrut, baru kita didik. Sekarang kita mau didik. Yang muda-muda kagak ada deh, bukan dulu kita. Masa kita mau didik lagi? Ya pensiun, calon pensiunan lagi. Ya jadi aja jawabannya A lagi dong. Padahal kita kan kita coba, saya nggak mau jawaban ini. Ini juga nggak mau jawaban ini. Nah kalau ini oke, saya coba aja. Pertanyaannya sampai selama-lamanya nih, masa serba hidup. Oke, berarti harus ada ngurus. Kami hidup berarti ada ngurusin. Nah yang ngurusin siapa? Balik lagi ke yang pensiunan aja deh. Padahal kita jawabannya ini yang penting dan bersedia. Sekarang kita mau cari yang bersedia, kita cari saat ini yang ada. Kita lihat daftar namanya. Umur dia 50. Ya tua-tua semua. Megang laptopnya ke motor, tremor. Udah aki-aki semua. Ntar kalau urusan digital nggak usah megang, baru lihat aja. Aduh kacamata nggak ada deh. Belum megangnya, baru mau lihat aja deh. Buram matanya. Ini Pak beraneh-aneh. Iya. Ya. Ke depan misalkan Bapak karena udah ketentuan aturan masa jangka waktu ya udah pada waktunya ini kan, jadi misalkan udah dah yang muda misalkan ada untuk ketua misalkan enggak misalkan Ya. enggak gitu. Nah Bapak kalau mau apa dari mulai awal sampai akhir gitu. Iya. Dan ketua pengawas Iya itu bisa Pak. Bisa. Iya. Kan diubah. Jadi tahu misalkan enggak menjadi ketua itu ini Iya. nah itu Pak. Iya. Itu Pak mendidik dan mengkader. Apalagi Pak Aris nih, pensiun muda nih. Iya kan? Masih bisa potensi Pak. Ini Pak kan makanya setelah 2027 nih, setelah 2027 kita sudah mempersiapkan kandidat calon pengurus masa depan. Nah, makanya dari sekarang kita siapin, ya siapa nih orangnya. Ya, gitu kan. Ini nggak usah periode. Ini satu periode. Sudah periode lagi. Pak Aris sama Pak itu beda periode. Saya. Aturannya gimana? Kita bikin Jadi ini pemahaman nih ya, saya ulangi lagi pemahamannya. Buat menjawab masa depan koperasi waspada tanda tanya 3 nih. Ya, sampai kapan koperasi hidup? Kita sepakat ya kalau jawaban C. Sampai sama-samanya. Kita nggak pengen setelah berakhirnya pengusaha berakhir juga koperasi. Atau kita nggak pengen kita ini mati, ya udah matilah koperasi. Kita pengen selama-lamanya. Maka kalau pengen selama-lamanya, ya harus ada ngurusin dong tentunya. Siapa yang ngurusin? Kita pasti yang C, yang kompeten dan yang bersedia. Kalau yang pensiunan, ya yang pensiunan, ya boleh lah, tapi paling seberapa lama deh gitu kan? Yang nganggur, ngeri kita. Dia nganggur gak punya duit jangan diambil malah gitu kan? Ya artinya, yang nggak sibuk pengangguran, ya biasanya juga kan dia gimana ya? Punya orang nganggur, mungkin itu simpanan wajibnya itu utang dulu. Nah, jadi yang kompeten yang bersedia. Bagaimana? Ya, mempersiapkan yang kompeten yang bersedia. Apa kita sahkan Tuhan aja gitu kan? Terserah Tuhan aja kan, kalau Tuhan ada tipisan dari Tuhan apa gitu dari Allah. Atau terserah pengurus aja atau ketua aja saat ini. Ya nggak bisa. Harus tanggung jawab bersama. Arti bersama ini pengurus dan anggota. Karena saya lagi mau ngomongin ke anggota pengurus, maka dicontohin dulu sama pengurus saat ini. Apa contohnya? Kan disuruh apa sih? Harus apa? Merekrut. Nah, kalau pertanyaannya nih, ya, nih pengurus yang tercantum namanya nih, ada sasaran rekrutmen calon anggota? Ada nggak sasaran rekrutmen calon anggota dari pengurus? Punya nggak? Ya kalau kita rekrut berarti nggak punya masa depan, gitu kan? Koperasi nggak punya masa depan.
siapa? Rekrutmen itu bisa diambil, oh ada dari keluarga, bisa dari satu tetangga, satu RT. Oh, tetangga saya udah masuk semua. Harus ada dari satu warga RW 13. Berapa nih? Minimal 5 orang bisa nggak? Di Juli 1, Agustus 1, September 1, Oktober 1. Ya. Kenapa dari Agustus, September, Oktober, November, Desember 5. Mulai besok minimal 1 aja juga 1. Jadi targetnya 5 orang nih. 1 ini 5 orang masukin rekrutmen. Siapa? Terserah mau keluarganya, mau warga RT 02 juga, mau warga RW 13 juga. Ini jihadnya ilmu perangnya itu merekrut bisa nggak? Insya Allah. Itu nama Pak Torin. Oh ya, Bisa dari bahasanya itu kita atur ya Pak ya. Sambil kalau kita jajan ke mengikuti polanya Pak Salim, kita jajan makanan di mana kita tawarin itu. Belanja di mana ini? Mau nggak belanjain? Nah, ini juga perhati juga Pak. Ya, pertama syarat jadi anggota KTP-nya gugur. Kalau dia ada Pak yang mau daftar, Wida ada yang mau daftar dia KTP-nya orang Depok Pak. Nggak bisa. Jangan. Kecuali dia ada domisilinya di sini. Memang dia rumahnya di sini. Dia belum pindah. Boleh. Memang tinggal di sini. Kita sebenarnya ada beberapa yang kita langgar, ya. Contoh. Misalkan KTP ini Yasin Imam KTP ini sejak kali ya. Ini anggota kan? Iya, anggota kenapa? Ya karena dia udah rumahnya di sini gitu ya. Ini domisili aja. Domisilinya udah di Ada sini. salah tuh Pak. Prihartono buat Oh, Prihartono, Prihutome. Ini Ya atur aja Pak di ART tuh. Kalau yang model gitu. udah Pak. Berdasarkan domisili ya. Udah. Udah cakep. Kayak anggaran dasar itu. Udah. Karena kan makanya dilihat bukan operasi nasional, operasi nasional dari mana aja bisa. Prihartono ya itu ya. Iya Pak. Nah, jadi Bapak nggak maksud pernah saya, tangga ya. nah ini perjalanan pengurus-pengurus yang lalu, ya mungkin bisa melihat saya udah mendakwah berapa orang ya bisa masuk koperasi. Silakan ya. Ya kalau saya pribadi, alhamdulillah, ini saya keluarga masuk, anak saya yang punya KTP 17 masuk semua, tinggal anak saya nomor 4 belum karena belum punya KTP. RT 2, alhamdulillah RT 2. Siapa? RT 2 yang saya ajak bisa masuk. Siapa ya RT 2 ya? RT 2. Oh, ini waktu itu ada ya Pak Agus, Pak Pepe, itu RT lain. Pak siapa lagi? Pak Masdar, RT lain. Itu udah warga RT 12. Terakhir siapa lagi itu? Pak Hendro. Pak Hendro saya ajak udah lama Pak. Tapi dia entar dulu Pak. Nggak apa-apa. Pak Hendro ini. Iya, yang bendara ini masjid. Koperasi juga gini. Iya, saya ajak. Tadi dulu Pak. Ya. Tapi kan tetap ceritain kalau habis ngobrol itu ngobrol lama habis ngobrol bendara. Oh iya Pak, sebentar Pak, saya mau cerita koperasi itu sebentar ya. Oh iya baru aku mau cerita. Koperasi kan saya Pak, gini. Saya iya. Kalau saya begini iya. Gini ada apa? Nanti saya tunjukin laporannya Pak ya. Saya lagi lapor saya. Pak, saya mau masuk koperasi. Masuk. Tahu tanya, tolong Pak kirimin saya ADART aja. Ada kan? Saya kirimin ya ADART. Pak, Bapak masuk harus bayar simpok sama simo. Iya, saya bayar 100. Tiap bulannya 100. Masuk, alhamdulillah. Ya artinya ada komunitas yang rutin kita ada di situ. Kesempatan nggak saya buat menyampaikan apa komunitasnya? Jadi pengurus DKM. Pada saat jadi pengurus DKM, ya orang-orang DKM, ya saya sampaikan aja. Kan nggak ada kewajiban hasilnya lo harus dimakan ya. Kita hanya kewajiban nyampein. Adapun tak dapat hidayah apa tidak, itu urusan di luar kita. Oke. Apalagi komunitas apalagi yang misalkan kita bisa kumpul-kumpul tapi belum ada masuk koperasi nih, saya sampaikan aja. Tahu nggak di RW 13 ada koperasi loh, komunitas UMKM Pak. Jadi Jumat Berkah ini tiap Jumat itu ada grup ibu-ibu yang selalu masak buat Jumat Berkah, yang bayar masjid. Nah, itu saya sampaikan, Bu, sebaiknya ibu masuk koperasi karena koperasi gini. Nah besok merapat mengembangkan UMKM di masjid, bukan masjid. Selama ini ini bukan masjid. Di situ nanti akan saya sampaikan tentang koperasi. Walaupun di dalamnya udah ada koperasi, ya.
gimana momen-momennya saya kumpul, ya, terutama warga RW 13 ya, saya sampaikan. Ya alhamdulillah dari sekian yang disampaikan, ya 1, 2 masuk. Masalahnya adalah yang menyampaikan tahu apa yang disampaikan gitu kan. Lah kalau yang disampaikan nggak tahu, pas tanya emang operasi apa? Oh udah deh, saya kasih nomor Pak Anies aja ya, gitu. Ya malas gitu ya. Tapi itu terjadi. Contoh, dia baru mau masuk operasi baru sebulan, tapi sudah bisa merekrut 4 orang. Bulan berikutnya dia masuk merekrut 4 orang Pak Salim. Ya, kita kalah nih. Ya. Baru masuk sebulan, bulan depannya dia bisa rekrut 4 orang. Apa dia banyak penjelasannya? Tidak. Dia hanya bilang pokoknya masuk operasi enak. Itu doang. Udah, pokoknya operasi enak. Bisa muntah, pokoknya bisa ini. Masuk aja dulu. Nih, saya kasih nomornya Pak Anies. Siapa itu orangnya? Bu Fatia. Yang ada saya kasih bonus kan. Setiap masuk 25.000 belanja gratis. Bupati itu bukan mami itu kan? Bukan. Ibunya itu Fatia. yang beda. Ibu Misdar, almarhum Misdar, emaknya yang Arab. Yang di sana kecil. Arab itu. Oh iya. Yang dimasukin siapa? Salah satunya adalah Pak Sunjaya. Mana Pak Sunjaya? Nih, Pak Sunjaya. Masuk. Yang masukin dia. Iya. Fatia. Sampai Pak Sunjaya nelfon, Mario, marketingnya hebat banget tuh. Siapa? Itu si Umi. Saya dia ajakin masuk operasi gitu kan. Ya hebat dia tuh. Dia bisa cerita sampai saya tertarik, terus saya masuk Fatia. Oh siapa? Terus saya nggak banyak penjelasan dari siapa aja. Apa ini yang perlu saya ini? KTP Pak. Mau oh siap. Langsung transfer. Nah, saya kirimin deh laporan, saya kirimin dari baca lah. Ya kan dia kan orang ini juga orang pintar lah katanya. Dengan baca aja bisa dengan saya kirimin deh bacaan itu. Dia alhamdulillah masih aktif. Terus apa lagi? Tetangganya sama emak-emak diajak juga. Terus ada 4 orang lah diajak sama dia. Ya alhamdulillah. Ya yang kemarin ikut ini ya rapat itu. Iya, ikut rapat ada. Kalau mami mah belum. Memang aja udah jomblo. Oh, udah. Artinya apa? Terlalu. Ya ini harusnya nih tertantang lah, tertantang. Bukan malu ya. Jangan tertantang masa nenek-nenek